sebuah nilai seorang pembantu masuk ke hand property. Tahu hand property? Properti tangan. Kira-kira dalam bentuk apa? Hand property. Properti tangan. Oleh sutradara kira-kira dimasukkan dengan apa? Serbet, kemucing, sapu. Dosen nyentri. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait apresiasi drama, sama kan outputnya bahwa capaian untuk hari ini setelah abstrak dan kata kunci, kita masuk ke lanjutannya adalah pendahuluan ya. Jadi kita masuk hal yang sama, tetapi apa sih yang perlu ditulis di pendahuluan kalau kita berbicara apresiasi drama ya? Tentunya kita harus memposisikan bahwa drama itu sebagai interpretasi kehidupan. Apa interpretasi, tahu? Gambaran, menerapkan. Apa Lis? Kok senyum-senyum ngono kali sini? Aku curiga dengan senyum Lis. Hah? Ya, jadi kita harus bisa mempersepsikan itu, bahwa drama atau teater itu harus kita persepsikan sebagai interpretasi dari kehidupan. Sehingga nanti kita bisa menemukan value-value ya, atau nilai-nilai yang ada di dalam objek kajian ya. Nah, yang penting di sini posisikan ya, bagaimana ya, drama ini sebagai interpretasi dari kehidupan. Harus diposisikan ini, bukan sebagai sesuatu teks yang mati gitu loh. Kalau kalian menganggap ini sebuah teks saja, maka dibaca berkali-kali ya sudah, akan ketemu itu aja, teks saja. Tetapi bagaimana, apa sih ajaran hidup yang ada di sana ya? Apa yang bisa saya pelajari dari drama yang mau saya kaji ya? Maka nanti akan ketemu value-value, ketemu nilai-nilai ya. Nilai itulah yang nanti harus kalian bongkar. Apakah itu berbicara soal hak asasi perempuan ya, ataukah bagaimana seorang pembantu harus diposisikan dalam sebuah rumah tangga, atau sebaliknya bagaimana seorang suami, seorang ayah bersikap di dalam rumah tangga. Apakah dia diposisikan sebagai pencari kerja saja, memberi uang kepada istri dan anaknya, setelah memberi uang puluhan juta, ratusan juta, dia selesai tugasnya menjadi seorang ayah? Atau dia terus di rumah tidak bekerja tapi long time ada untuk anak dan istrinya? Nah, posisi-posisi yang seperti itu yang berusaha untuk ditemukan di dalam drama, value-value itu. Karena ketika masuk ke wilayah sastra, ke wilayah drama, hal-hal realita itu adalah sesuatu yang baru ya, bukan sama pada umumnya. Nah, kalau kalian membaca karyanya Budirus ya, dimana di karya Budirus itu aktor teater ya, itu sedang berlatih teater. Jadi yang dipertontonkan, yang dipertunjukkan, yang ditulis di dalam naskahnya ya, karya Budirus itu adalah suami istri yang kebetulan dua-duanya itu adalah pekerja teater ya. Mereka saat latihan di rumah itu membahas soal
kebutuhan rumah tangga yang sudah habis, tetapi kebutuhan hafalan untuk pentas juga sudah dekat, ya. Nah, ketika masuk ke pertunjukan, mereka ngomong ke pekerja panggung, orang yang nata lampu dan lain sebagainya, seolah-olah ini adalah, ya, realitas di belakang panggung. Tapi mereka pertunjukannya memang menunjukkan itu. Loh, ini kan yang namanya realitas baru, ya. Realitas yang mau diangkat Budi Rose ke dalam karyanya, ya, mengangkat realitas pekerja teater. Ternyata pekerja teater itu nggak ngomong estetik melulu, ternyata juga perlu lombok, ternyata juga perlu garam, ternyata juga perlu pempes yang sudah mulai habis. Nah, titik-titik ini kadang memang ketika seorang seniman berkarya nggak mau direcoki dengan tetek bengek kecil-kecil seperti itu. Fokusnya adalah aktornya baik, kekaryaan baik, tampil pentas sesuai itu. Yang lain-lain diabaikan lah. Tetapi ini oleh Budi Rose itu disamakan. Ini adalah kebutuhan yang sama. Nah, sehingga value-value itu bisa dibongkar. Oh, ternyata begini realitas panggung. Nah, itu yang perlu dimunculkan, ya, diapresiasi dramanya untuk di pendahuluan. Kira-kira kehidupan apa yang ditawarkan di dalam naskah itu, ya, sehingga nanti bisa dibawa masuk ke struktur dramanya. Ya. Drama juga punya struktur, ya. Setelah dibawa ke sini sehingga ketemu nilai, ya. Setelah nilai ini ada, nilai, ya, nilai ini dibawa ke struktur drama. Kira-kira nilai-nilai itu masuk ke ini menjadi tokohkah, atau menjadi deskripsikah, atau menjadi warna di lampu, atau menjadi instrumen di musik, atau menjadi karakter tokoh. Nah, itu masuknya nilai-nilai itu dimasukkan kemana oleh penulis dan oleh sutradara, ya. Jadi ini nanti ada peran ini, ya. Kalau kalian menggunakan apa namanya teks, maka ini penulis. Kalau kalian menggunakan naskah pertunjukan, ini sutradara. Nah, ini yang menerjemahkan nilai-nilai ini ke sini. Itu dimasukkan kemana? Ke lampu kah? Atau ke hand property kah? Nah, nilai, ya, sebuah nilai seorang pembantu masuk ke hand property. Tahu hand property? Properti tangan. Kira-kira dalam bentuk apa? Hand property, properti tangan. Oleh sutradara kira-kira dimasukkan dengan apa? Serbet, kemucing, sapu, rokok. Apa? Rokok nggak masuk, Pak? Lah, kan nggak identik. Majikan juga merokok. Oh iya. Iya kan? Merocok. Nah, bisa jadi masuknya value-nya itu. Oh, ini ternyata pembantu, nilai dia di sini sebagai seorang pembantu. Tapi kalau itu nggak dimunculkan, DKI kelambi sama-sama parlentenya, lho sing pembantu sing di. Iya. Kalau kalian dulu pernah melihat apa namanya? Matinya tukang kritik, muncul di TV dulu. Kalian umur berapa ya kira-kira ya? Itu loh, Butet yang di Trans TV kalau nggak salah. Dia duduk di kursi goyang berdua, mainnya berdua gitu. Matinya tukang kritik. Itu di televisi dulu muncul terus. Mungkin kalian nggak menonton juga ya, terlewat juga, atau dulu masih Obak Sodor ya Mas Ian ya. Nah,
Itu ada di situ. Nah, itu bagaimana monolog kapan Butet menjadi orang tuan, maksudnya itu tuannya, kapan menjadi pembantunya. Nah, itu dimunculkan di sana. Jadi kapan sutradara itu memasukkan ke struktur-struktur nilai ini, ya, melalui apa? Nah, itu yang harus dicermati ketika apresiasi drama. Agak berbeda dengan sosiologi sastra. Ya. Kalau sosiologi sastra kan langsung bahwa value-value itu apa yang mau ditekankan, kreativitas sosialnya kah, atau diksi-diksi alamnya, ya, atau diksi-diksi sosial, itu langsung di dalam sosiologi sastra. Tetapi di sini bedanya kalau drama, jadi bagaimana sutradara, bagaimana penulis itu menyampaikan value ke dalam naskahnya, ke dalam pertunjukannya, ya. Jadi itu yang penting untuk muncul di pendahuluan, ya. Ada yang ditanyakan? Belum? Coba sekarang saya mau tahu yang kalau Taufik belum sama sekali ya drama ya? Belum, Bang. Belum. Yang sudah siapa? Yang sudah selesai separuh. Satu paragraf. Ya coba Wulan ya. Drama adalah jenis sastra yang menyampaikan pesan kepada penonton atau pembaca melalui dialog dan aksi. Seringkali dalam karya sastra, naskah drama mencerminkan kondisi sosial, psikologis, dan bahkan politik masyarakat. Drama tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memupuk refleksi sosial dengan menampilkan konflik dan tokoh-tokohnya. Analisis strukturalisme adalah cara untuk memahami makna yang terkandung dalam sebuah naskah drama. Strukturalisme, maaf, Lu kok ngeblank kan sih? Strukturalisme adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Pendekatan strukturalisme berfokus pada bagaimana elemen-elemen dalam karya sastra seperti plot, karakter, latar, dan dialog berfungsi sebagai bagian dari struktur keseluruhan. Menurut pendekatan ini, pembaca dapat menemukan pola-pola yang tersembunyi dalam karya sastra melalui penguraian dan analisis elemen-elemen tersebut, bukan hanya melalui sejarah penulis atau latar belakang sosial. Naskah drama Krijo Mulyo Senja dengan Dua Kelelawar adalah salah satu karya sastra yang menarik untuk dianalisis melalui pendekatan strukturalisme. Meskipun singkat, drama ini penuh dengan simbiolisme dan memiliki banyak makna yang tersembunyi di balik interaksi antara karakter-karakter utamanya. Sudah. Belum disinggung sama sekali. Lihat Mas Ganteng, yang belakang sudah. Apresiasi drama. Pendahuluan. Sudah tak belum? Sudah. Oke. Itu jangan meremehkan, gimana? Ya. Tapi masih dikit, Pak. Iya nggak apa-apa. Oke. Yang drama nih. Iya drama. Karya sastra memiliki berbagai bentuk antara lain prosa dan puisi. Prosa adalah bentuk karya sastra yang tidak terikat pada aturan tertentu, menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan percakapan sehari-hari. Sastra merupakan karya seni yang muncul dari pemikiran dan imajinasi individu sehingga dapat melatih kecerdasan seseorang. Beberapa jenis prosa meliputi novel, cerpen, cerita rakyat, dan drama. Sementara itu puisi adalah seni tulisan yang memanfaatkan bahasa untuk keindahan estetik di samping makna harfiahnya. Oleh karena itu, bentuk-bentuk karya sastra di Nusantara ini dapat membantu seseorang mengembangkan kecerdasannya jika sastra tersebut dipahami secara mendalam. Drama merupakan salah satu yang sulit dipahami dengan cepat dari berbagai bentuk prosa yang ada. Hal ini disebabkan oleh pesan
yang disampaikan dalam drama yang bisa bersifat tertulis atau lisan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap drama memerlukan tingkat yang lebih tinggi. Untuk memahami drama dengan baik, tidak hanya cukup melalui penampilannya di panggung, tapi juga harus dikaji dari naskahnya, agar makna dan pesannya dapat tersampaikan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan tema pria yang galau karena ditinggal istri meninggal memiliki lapak. Pendahuluan Kak sudah ngomong hasil, Mas. Itu kamu apa? Baca abstrak apa baca pendahuluan? Pendahuluan. Nah, ini ya. Jangan sampai kata hasil itu muncul di pendahuluan. Masa baru pembuka sudah bicara hasil. Kalau di abstrak boleh kata hasil penelitian, di abstrak boleh. Ya, dicatat ya, jangan sampai terlewat ya. Nah, berarti hasil yang akan dibaca itu jangan sampai muncul di situ. Kamu bisa mengganti kata hasil itu dengan atau tokoh misalnya, atau apa yang ada di naskah dramanya, kan naskah tadi toh ya. Iya. Jadi yang tersirat di dalam naskah dramanya, penulis mengangkat ini. Jangan hasil. Kalau hasil di pendahuluan nggak masuk. Secara struktur dia sudah menyalahi kodrat, gitu ya. Karena di pendahuluan. Kalau di abstrak itu memang elemennya harus ada hasil. Ya. Oke, cukup itu dulu. Karena ke belakang perlu diperbaiki. Satu lagi. Yuafa ya. Yuafa. Bagaimana Yuafa di naskah drama? Oh iya, katanya kamu terlibat sama kakak tingkatmu. Yakin? Itu diminta tolong. Iya. Berdua ini. Iya. Kemarin sudah latihan. Nanti bisa. Ya lirik aja. Anyar. Mikrofon jangan sampai hilang ya. Ini, Pak. Anyar. Oke. Drama. Ya. Di pendahuluan. Nah, astagfirullahaladzim. Sogor. Pendahuluan. Sebuah karya sastra memuat berbagai macam genre, namun yang banyak beredar dan paling mudah ditemukan adalah puisi, novel, cerpen, dan esai. Menik lebih dalam pada dunia kesastraan, terdapat drama yang termasuk dalam ruang lingkup karya sastra. Dari sekian banyak karya sastra, drama memuat ciri khusus dan keunikan dibanding dengan bentuk sastra lain. Hal yang paling sederhana untuk melihat ciri khusus dalam drama terletak pada sifatnya. Apabila puisi hanya dapat dituangkan dalam pembacaan, sebuah naskah drama tidak berhenti hanya sebatas dibacakan. Namun naskah drama dapat dibawakan sebagai seni pertunjukan. Salah satu yang paling terkenal di dunia sastra yakni teater. Meski dalam alternatif lain, suatu karya seperti puisi dapat dijadikan sebagai seni pertunjukan, seperti beberapa puisi para penyair di Indonesia. Sebuah karya sastra drama memiliki sentuhan yang mendalam bagi penikmatnya. Sebab dalam proses naskah drama menjadi sebuah karya visual mampu membawa penikmat drama ke dalam ruang imajinasi yang dalam, sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima dengan baik sesuai dengan arah visual yang disajikan. Naskah drama yang dipertontonkan itu sendiri dikemas dengan penampilan gerak serta sikap yang jelas, mengantarkan pemirsa untuk lebih menyadari sejauh mana penulis ingin meluapkan maksud dan tujuan karya tersebut. Berbagai sumber menyebutkan bahwa karya sastra merupakan suatu kehidupan yang disajikan dalam bentuk tulisan indah. Melalui ungkapan tersebut, maka dapat memberikan benang merah bahwa karya sastra juga dapat mengangkat kendala nyata di masyarakat. Dengan demikian adanya terjadi keterkaitan antara karya sastra dengan masyarakat serta saling membawa dampak. Tak jarang para ahli berpendapat bahwa bertaliannya sastra dengan masyarakat melalui pola penyajiannya merupakan hubungan yang mutlak. Sebuah karya sastra sejatinya memiliki sumbangsi baik untuk pembentukan manusia, sosial, masyarakat, dan tak jarang memberikan solusi terhadap macam-macam kendala yang terjadi pada lingkungan masyarakat.
Namun seringkali peran sastra tak mendapat perhatian serius oleh beberapa pihak. Bahkan sastra dianggap sebagai hal yang tak jelas atau ambigu di mata masyarakat umum. Pengakuan sastra hanya terjadi pada pengkajian bidang tertentu saja, sehingga kualitas sastra itu sendiri masih dianggap tidak terlalu membawa dampak bagi kehidupan. Kemudian muncul sikap bahwa karya sastra berada di luar kehidupan masyarakat nyata. Sudah, Pak. Terlalu luas ya kamu membahasnya karya sastra, nanti lebih fokus langsung ke drama gitu ya. Karena karya sastra, kalau kamu menyebut karya sastra berarti nanti kamu akan membahas karya sastra. Sedangkan karya sastra itu kan ada 3, puisi, prosa, drama. Nah jadi karya sastra mungkin sebagai pengantar muncul gitu ya. Salah satunya itu nanti ada drama gitu. Jadi gitu aja, jangan topos karya sastra. Nanti yang mendengarkan kata karya sastra kamu ulang berkali-kali. Lah itu berarti fokusmu nanti ke karya sastra, bukan ke drama. Tapi karya sastra itu sebagai pembuka atau general, payung besarnya. Kemudian karya sastra yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah fokus ke drama. Nah, mengapa? Karena drama itu selain sebagai teks adalah sebagai bentuk visual. Tadi kan kamu sudah mengarahkan ke sana, lah itu bagus. Yang teknis berarti kamu yang banyak masalah tadi di bagian awal, pembuka, kalimat-kalimat awal. Kalau tadi yang kamu baca itu berurutan, berarti kalimat di awal itu yang bermasalah dengan kalimat-kalimat menjelang terakhir yang kamu baca. Yang tengah, nah itu ternyata kamu sudah memasukkan ini secara nggak sengaja. Nah kalau ini sudah ada, lah itu sudah pas, sudah enak. Ya bagaimana penulis memunculkan ke dalam karyanya tadi kamu sudah muncul. Ya mungkin dari ini istilah-istilah ini mungkin kalian yang akan bingung adalah untuk wawancang nih dengan kramagung, karena ini dari bahasa Jawa ya. Wawancang dan kramagung lah itu istilah dari Jawa, wawancang dan kramagung. Wawancang itu deskripsi. Di dalam naskah drama itu kan ada deskripsi deh ya. Sebelum sebelum dialog tokoh. Nah, dialog tokoh itu kramagung namanya. Ini saya ambil dari bahasa Jawa. Ya. Karena nggak ada istilah yang di struktur itu gak ada, yang ada di sastra Jawa. Nah, ini saya ambilkan dari istilah sastra Jawa di kramagung sama wawancang untuk masuk ke struktur drama. Struktur drama yang di sini ini nanti tata artistik. Nah tata artistik ini banyak, ada tata cahaya, ada tata musik, tata rias, tata busana, tata panggung. Musik itu jangan diartikan sebagai musik pada umumnya, tetapi ini adalah sesuatu bunyi-bunyian yang akan mendukung pertunjukan. Misalnya butuh suara petir, itu kan nggak mungkin dari musik. Iya, itu kan tetap instrumen, ya. Cuman yang suara petir atau bunyi sirine, kan itu bukan musik, tapi itu masuk ke wilayah tata musik. Jadi semua bentuk bunyi-bunyian yang ada di drama itu tata musik, ya. Jadi tidak hanya sekadar alat musik. Jadi main drama itu apakah harus menguasai musik? Enggak, ya, karena tata musik. Ada bisa kalau ingin soundtrack ya pakai digital bisa untuk di sini. Kalau tata rias ya rias pada umumnya, tetapi kalau ketika mau masuk ke wilayah karakter ya harus make up karakter. Nah, make up karakter ini tidak ditemui di make up artis. Ya, karena make up artis itu hanya make up cantik. Tapi kalau ke teater itu ada make up karakter. Ya, ada make up yang menunjukkan dia nggak pernah mandi bertahun-tahun, kumuh, itu di make up. Ya, bisa menggunakan eyeshadow foundation itu ya, agar gelap-gelap, agak-agak tidak terlalu gelap juga gitu kan. Nah, kemudian tata busana tidak sekedar ngatur baju pada umumnya, tetapi bisa juga nanti menggunakan baju selendang atau apa yang, atau bahkan merancang sendiri sesuai dengan konsep pertunjukan. Jadi tidak serta-merta golek baju ini, baju ini. Atau kalian juga bisa, kalau teater-teater yang sudah profesional di tata busana ini bisa membuat busana sendiri khusus untuk lakon itu. Ya, tapi kan jelas budgetnya besar, budgetnya khusus, sehingga
Kalau ke teater-teater akademik, teater pemula, teater daerah itu biasanya ngakali dengan baju seadanya. Yang kira-kira cocok pakai baju apa? Oh, bajunya profesi ini. Oh, baju lengan panjang dengan celana pendek. Ya. Dan lain sebagainya diatur sedemikian rupa sehingga cocok dengan naskah. Nah, tata panggung itu berarti menata panggung, bukan berarti panggung orkes itu ya, bukan ya. Jangan sampai berpikiran bahwa panggung itu seperti itu. Panggung itu adalah arena bermain. Bisa terbuka, bisa tertutup, bisa semi, ya. Kalau semi seperti ini atau tradisional berarti penontonnya hanya di sana. Kalau arena ya seperti kalian ini, mumet, ya. Bermain di panggung arena itu lebih sulit daripada bermain ke panggung konvensional yang penontonnya hanya ada di sana. Ya. Jadi panggung itu adalah tempat bermain. Ya, bermain di kelas itu bisa, tapi harus disetting sedemikian rupa menjadi tempat untuk aktor menyampaikan lakon. Makanya kadang diakali dengan kain-kain hitam agar tersekat seperti panggung konvensional. Ada banyak cara untuk mengakali itu. Lah ini masuk di wilayah keilmuan tata panggung. Orang teater ya kalau bisa menguasai ini ya wis iso urip. Ya, tata cahaya dia iso nandani listrik. Ya, orang teater kalau sudah bisa tata cahaya itu ya, dia di kampus menekuni tata cahaya, mulai-mulai iso ngerakit nopo. Ya, karena dia paham listrik. Nah, tata musik ya, juga bisa diomong ya, orang yang ahli musik kan bisa ada potensi untuk mendapatkan cuan juga. Bu ngamen, bu lapo, atau ke kafe yang kalau lebih eksklusif kan ke kafe ya, tapi ono bondone kan gitu. Tapi nek bondo kencerengan tok nang perempatan kan ya iso ini musik gitu. Misalnya. Kemudian tata rias ya jelas ya. Rias itu sekarang juga murah. Nah, itu bisa masuk ke wilayah kerja lah. Tata busana apalagi. Nah, tata panggung apalagi. Jadi orang teater yang bisa menguasai tata artistik ini ya sudah cuan. Lah aktor ini mungkin kalau di realitas daerah agak sulit daripada yang di belakang panggung ini. Karena aktor biasanya nang ibu kota. Nek masuk nang daerah ya berarti masuk nang ludruk. Ya, nek nang daerah karena nggak ada produksi film nang daerah, ono produksi ludruk. Ini ada. Nah, ini bisa ke sini kalau di daerah. Ya, seperti itu. Jadi yang di teater misalnya kalau wah gak enak Pak teater itu saya pengen main aja ya potensinya hanya di keaktoran aja, tapi orang yang di belakang panggung yang bisa menguasai ini bisa menjadi bekal hidupnya dia di kehidupan nyata ini kalau menguasai ini. Di itu yang bisa saya sampaikan terkait apresiasi drama, unsur-unsur drama yang perlu diperhatikan dan dimasukkan atau diotak-atik ketika nanti mengapresiasi drama, entah pertunjukan atau naskah, boleh dua-duanya ya. Yuafa hari ini update pendahuluan itu di link yang sama atau berubah link? Berubah link, oke. Saya tunggu perubahannya ya. Yang intinya masuk gak masuk progres itu terupload di link yang terkirim. Kemarin gak masuk 4 ya. Hah? Ya. Jadi gitu ya, perlu diingat dan disampaikan bahwa setiap hari itu ada masuk gak masuk harus progres itu terupload ya. Jadi itu ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri untuk apresiasi drama? Golis, iya silakan Lis. Ada Lis? Enggak. Ya kalau memang tidak ada, atau mungkin karena lelah olahraga itu ya apa-apa, apil ya olahraga itu. Oke, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa